Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita dan senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan iman, Islam, kesehatan serta waktu luang. Dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita dapat terus mengerjakan kewajiban kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan amalan-amalan tersebut kita dapat meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh, qudwah, suri tauladan kita semua yang berjuang dan bersabar dalam perjuangan dalam rangka menyebarkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, menyebarkan agama Islam ini, di mana dengan perjuangan dan kesabaran Nabi alaihi salatu wassalam kita dapat merasakan keimanan dan manisnya Islam di dalam hati kita, dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang beriman, muslim yang bertauhid, yang selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan mewafatkan kita dalam keadaan tersebut. Bapak-bapak, saudara-saudara, pada kesempatan kali ini adalah pertama kita mulai membahas buku tentang fikih muamalat keuangan, fikih muamalah maliyah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar yang harus kita ketahui sebelum kita mempelajari fikih muamalah maliyah. Buku yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini, dan hingga mudah-mudahan kita bisa menghabiskan penjelasan dalam buku ini, yaitu buku yang berjudul Ma la yasa'ut tajiru jahluhu. Hal-hal yang tidak boleh luput oleh seorang pedagang. Hal-hal yang tidak boleh luput oleh seorang pedagang, sehingga seorang pedagang itu harus memiliki dan mengetahui hal-hal tersebut. Dan kalau kita, buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Muslih dan juga bersama dengan Profesor Dr. Salah As-Sawi. Pedagang di sini, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, itu bukan hanya khusus bagi mereka yang memiliki profesi sebagai pedagang. Karena sebetulnya kita sebagai makhluk sosial ini pasti melakukan kegiatan jual beli. Tidak pernah luput dari kehidupan kita sebagai seorang makhluk sosial untuk berinteraksi dalam jual beli. Sehingga buku ini sebetulnya sangat penting bagi kita semua. Sekali lagi, bukan hanya bagi mereka yang berprofesi sebagai pedagang. Kenapa? Karena kita sehari-hari dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari kegiatan jual beli. Buku ini kira-kira ada 400 halaman
Tapi penjelasan dan bab-bab yang atau topik-topik yang diangkat dari buku ini oleh penulis sangat baik. Dia memulai dengan bagaimana etika kita seorang muslim dalam berinvestasi. Kemudian setelah itu dijelaskan secara detail apa itu jual beli, apa itu hukum-hukum yang berkenaan tentang jual beli, ya, dan juga transaksi-transaksi lain sampai zakat pun dibahas di dalam buku ini. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam membahas buku ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan kita untuk memahami sehingga kita bisa menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang lingkup etika seorang muslim dalam berinvestasi. Lingkup etika seorang muslim dalam berinvestasi. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita telah ketahui dan kita yakini telah memberikan kita syariat yang lengkap, tidak kurang dan sesuai bagi seluruh waktu, zaman dan tempat. Sehingga dari sini kita meyakini bahwasanya Allah telah menentukan kaedah-kaedah, aturan-aturan kita dalam kehidupan kita, termasuk dalam urusan berekonomi dan berinvestasi. Maka di sini penulis mengatakan lil istithmar fi itar syariah dawabituhu al-khuluqiyah allati takaffala lahu an-naqa' wa rabbaniyah. Dalam berinvestasi, kegiatan investasi di dalam lingkup syariah itu terdapat aturan-aturan etika, sehingga dengan aturan-aturan tersebut bisa menjamin kemurnian dan kelayakan seorang muslim itu dalam berinvestasi. Watan abihi anil jasha'i wal ananiyah wa taj'aluhu adatan li bina'il mujtama' wat tarahum ma'a al-akharin. Dan aturan-aturan etika tadi itu, batasan-batasan etika tadi itu bisa menjauhkan seorang muslim dari sifat tamak dan tidak beraturan, sehingga seorang muslim itu dalam berinvestasi pun dia itu memperhatikan etika-etika tersebut. Wa taj'aluhu adatan li bina'il mujtama', dan aturan-aturan tadi itu menjadikan atau menjadi satu wasilah dan alat untuk kita itu membangun masyarakat, umat, wat tarahum ma'al akharin, dan saling sayang menyayangi, cinta mencintai terhadap orang lain. Di sini kita melihat bahwasannya dalam urusan ekonomi seorang muslim itu tidak egois, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kita seorang muslim itu ditugaskan untuk mengambil manfaat yang banyak di muka bumi ini dalam rangka membangun dan memakmurkan bumi.
dunia tempat kita tinggal. Tidak dalam rangka memenuhi hasrat dan perut kita saja. Maka itu kita wajib sebelum kita itu memasuki dan memahami konsep tentang jual beli itu, kita mengetahui aturan-aturan etika tersebut. Wal aslu fi hadha kullihi mastaqarra fi yaqinil mustathmiril muslim min annal mal fil asli malullah. Pada dasarnya, pada asalnya, dan ini adalah hal yang diyakini dan diketahui oleh seorang investor muslim, bahwasannya harta itu pada asalnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna an-nas jami'an mustakhlafuna fih, dan bahwasannya seluruh manusia, kita semua yang ada di muka bumi ini, itu dititipkan oleh pemilik harta tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur, kata Allah, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian. Sehingga seluruh yang kita miliki di muka bumi ini pada asalnya adalah bukan milik kita. Bahkan diri kita ini bukan milik kita. Yang memiliki hanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita hanya dititipkan harta tersebut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih, dan infakkanlah dari apa-apa yang telah Allah titipkan kepada kalian. Wa annahu laisa lil mustakhlif an yakhruja ala iradatil malikil haqqi wa maqsudihi, dan seorang investor muslim tadi, dia yakin bahwasannya dia tidak bisa menggunakan harta tersebut keluar dari keinginan zat yang memiliki harta tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in fa'ala dzalik faqad ahlaitahu lil istikhlaf. Apabila seorang investor tadi, dia itu yakin bahwasannya harta itu adalah milik Allah, dia hanya dititipkan, dan dia betul-betul menggunakannya itu sesuai dengan kehendak pemilik asal, maka dia itu memiliki keahlian, dia itu memiliki kemampuan dalam rangka menggunakan titipan-titipan tersebut. Wa tahawwalat anhu hadhihi an-ni'mah ila man yuhsinul qiyam 'alaiha wa ri'ayat huquqiha. Dan harta-harta tersebut dapat menjadi nikmat, di mana dengan nikmat tersebut dia itu bisa menggunakannya dengan baik dan juga memperhatikan hak-hak dari nikmat tersebut.
Wa nasuqu fi hadhihi al-ajujalah ba'd hadhihi ad-dawabit la'allaha tudhi' syai'an minan nur fi hayatil mustathmir al-muslim. Kata dia, secara singkat kita akan membahas dan menyebutkan tentang aturan-aturan etika tersebut, di mana mudah-mudahan pengetahuan kita tentang etika tersebut itu bisa menerangi kita, menjadikan cahaya dalam rangka kita itu berinvestasi sebagai seorang muslim, sebagai seorang investor muslim. Yang pertama, etika yang pertama adalah an-niyah as-salihah. Niat yang saleh, niat yang lurus. Jadi seorang muslim itu tatkala dia melakukan kegiatan ekonomi, di antaranya adalah investasi, niatnya harus lurus dulu. Niatnya harus lurus dulu. Fabin niyah as-salihah tatahawwal adat ila ibadat. Disebutkan di buku ini, sesungguhnya dengan niat yang saleh, dengan niat yang lurus itu, kebiasaan-kebiasaan kita itu dapat menjadi ibadah. Kebiasaan kita dapat menjadi ibadah. Kalau kebiasaan itu ada ganjaran pahalanya enggak Pak kita lakukan? Tidak ada, kecuali dengan didasari niat yang lurus. Maka dalam kegiatan sehari-hari seorang muslim itu harus didasari dengan apa? Niat yang lurus. Seluruh kegiatan kita. Keluar bapak-bapak, saudara-saudara dari rumah di pagi hari untuk mencari nafkah, pulang di sore hari bahkan di malam hari, itu adalah satu kebiasaan kita. Ya kan? Itu adalah satu kebiasaan kita. Kita sebagai manusia memerlukan pemasukan untuk hidup. Dan kita membiasakan diri kita untuk melakukan hal tersebut. Kebiasaan itu bisa mendapatkan nilai ibadah, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita membutuhkan kegiatan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dengan apa? Niat yang saleh. Wa tusbihu hayatahu kullaha manzumah mutakamilah ta'at wal qurubat. Sehingga setelah kita itu mendasari kegiatan kita itu dengan niat yang saleh, sehingga dengan niat tersebut kegiatan-kegiatan kebiasaan kita menjadi amal ibadah, jadilah kehidupan kita itu semuanya itu tersistem dengan baik menjadi satu ketaatan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza naqifu 'ala syumuli wal ihatah fi qoulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk itu kita mengetahui bagaimana kesempurnaan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Tidaklah Allah menciptakan kita ke muka bumi ini bukan untuk urusan ekonomi,
bukan untuk urusan investasi, bukan untuk mengenyangkan perut kita, tapi apa? Untuk kita itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan-kebiasaan tadi yang kita niatkan dengan sebagai amal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala, itu mengubah kehidupan kita sepenuhnya. Kita jadikan kehidupan tersebut sebagai ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena untuk itulah kita diciptakan oleh Allah. Tentang pentingnya niat ini, di sini disebutkan qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Hadis yang sangat agung, di mana kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Kita semua sudah menghafalkan hadis ini kan? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wal maqsud bin niyah fi hadzal maqam, apa maksud dari niat yang baik tadi dalam rangka kita itu berinvestasi, dalam rangka kita itu menjalani kehidupan kita dalam berinvestasi. Iradatul khairi li nafsihi wal akharin. Di antara maksud dari niat kita yang soleh tadi, yaitu menginginkan kebaikan untuk diri kita dan juga orang lain. Kita berinvestasi untuk apa? Untuk kebaikan bagi diri kita dan kebaikan bagi orang lain. Fahuwa yuridul khair li nafsihi i'fafan laha an haram. Dia itu menginginkan kebaikan bagi diri dia, sebagai apa? Dalam rangka apa? Dia itu menjaga diri dia dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di dunia ini tidak mencari nafkah, padahal kita sebagai manusia ini sudah dijadikan oleh Allah, harta itu digunakan untuk kehidupan kita, agar kita bisa menghidupkan dan mendirikan kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita tidak memiliki harta, apa yang kita lakukan? Atau apa yang kebanyakan manusia lakukan? Dia dapat melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan hal yang diharamkan, memakan harta orang lain, mengambil harta dengan cara yang haram. Jadi kita sebagai seorang muslim dalam berinvestasi, kita itu menginginkan kebaikan bagi diri kita dalam rangka menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan. Kita berjual beli, kita melakukan investasi, mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut, kita itu selamat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiyanatan laha min dullis su'al, dan menjaga diri dia dari sifat minta-minta. Kalau kita tidak punya harta, tidak punya pemasukan, tidak berkegiatan ekonomi, nggak kerja, nggak berjual beli, kita di rumah aja, itu bisa
menjadikan diri kita itu apa? Masuk kepada sifat yang buruk, melakukan hal yang buruk, yaitu apa? Meminta-minta. Ada satu cerita pernah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, yang diceritakan oleh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Hakim ibn Hizam, di mana Hakim ibn Hizam mengatakan, mengisahkan, dia itu minta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi berikan. Kemudian minta lagi yang kedua kali, Nabi berikan. Kemudian Hakim ibn Hizam minta lagi kepada Nabi, dan Nabi berikan lagi. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Hakim, ya Hakim, innal mala khadiratun hulwah. Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Barang siapa yang meraihnya dengan usaha dan jerih payah, maka Allah berkahi dia dengan harta tersebut. Dan barang siapa yang mendapatkannya dengan bermudah-mudahan, dengan hanya bermodal minta-minta, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberkahinya di harta tersebut. Al-yadul ulya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairun minal yadis sufla. Nabi katakan kepada Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nabi kita alaihi salatu wassalam melarang kita untuk minta-minta, tapi memerintahkan kita untuk berusaha keras. Makanya Nabi katakan, kalau kita itu mendapatkan harta itu dengan bersusah payah, dengan tenaga yang kita gunakan, itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Investasinya seorang muslim dalam kehidupannya dia, dalam berekonomi, itu menjaga dirinya dari sifat meminta-minta. Ya. Coba kita perhatikan Bapak, saudara-saudara sekalian, ajaran Islam ini itu mengajarkan kita untuk menjadi orang kaya, mengajarkan kita untuk menjadi orang kaya. Makanya kita itu diperintahkan dan dianjurkan untuk memberi, diperintahkan untuk memberi dengan zakat, dan dianjurkan dengan amalan-amalan lain seperti sedekah dan juga wakaf dan hal-hal donasi, bentuk donasi yang lain, dan melarang kita untuk meminta-minta. Siapa yang bisa memberikan, mengeluarkan zakat? Siapa yang bisa untuk bersedekah? Orang yang kaya apa yang enggak? Orang yang kaya. Saya tidak maksudkan di sini kaya itu sebagai kaya yang memiliki harta yang banyak. Innamal ghina ghinan nafs, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kaya itu adalah kaya yang ada di hati, hatinya kaya. Yang jelas dia memiliki penghasilan untuk kehidupan dia, sehingga dia tidak minta-minta kepada orang lain. Tatkala hartanya itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mencapai nisab, sudah mencapai 1 haul tahun hijriyah, maka dia keluarkan sebagai kewajiban zakat. Yang tidak memiliki atau tidak sampai nisab, maka dia punya sedekah, dia punya wakaf, dia keluarkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak
minta-minta. Itulah agama kita mengajarkan kita itu untuk menjadi orang kaya. Nabi orang kaya apa orang miskin, Pak? Nabi itu orang kaya tapi memilih kehidupan miskin. Nabi tidak minta-minta. Ini sangat disayangkan sebagian kaum muslimin yang sebetulnya dia sudah memiliki harta. Dia dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia memiliki sifat buruk, yaitu apa? Minta-minta. Ada pembagian sembako gratis, kalau gratis maju, minta lagi. Aduh, padahal dia mampu dan sanggup untuk membeli hal tersebut. Itulah seorang muslim. Kalau kita ingin mencontoh Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka kita harus menjadi orang kaya. Kaya apa? Kaya hatinya. Dia mencari harta untuk kehidupan dia, menjaga diri dia daripada minta-minta. Wa taqwiyalaha ala ta'atillah. Dan juga maksud dari menginginkan kebaikan dari dirinya, kebaikan bagi dirinya adalah sebagai penguat dia, memperkuat diri dia dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya harta, kita bisa membeli bahan makanan untuk kita konsumsi, untuk kita makan, kita bisa minum. Dengan demikian kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah salah satu bentuk keinginan baik kita bagi diri kita. Wasilatul arham wa dzawil qurba wa nahwi dzalika min aujuhil khair. Dan juga menjalin tali silaturahim dengan harta tersebut yang diraih dari investasi tadi, untuk menjalin tali silaturahim, dan juga hal-hal yang lain yang itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Wa huwa yuridul khair lil akharin, dan dia, maksud dari dia itu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Jadi tadi niat itu tadi kita gunakan dalam rangka berinvestasi untuk kebaikan diri kita dan orang lain. Nah, maksud dari keinginan kita untuk kebaikan bagi orang lain itu adalah dengan bil musyarakah fi taufiril hajat al-ammah. Kita ikut serta dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat, kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Lihatlah bagaimana pedagang, sekecil apapun yang dia jual, selama itu dikonsumsi oleh orang, berarti dia telah memenuhi apa? Kebutuhan orang lain. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berinvestasi, sekecil apapun investasi tersebut, kita tahu bahwasanya dari investasi itu kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain dengan menyediakan kebutuhan bagi mereka. Yang berjualan tempe, karena apa? Masyarakat butuh tempe. Yang berjualan baju, masyarakat butuh baju. Yang berjualan kendaraan, masyarakat butuh kendaraan. Kalau kita tanya kepada seorang muslim ini, biasanya orang muslim itu yang hanya yang kecil-kecil aja ya, tempe, baju. Tapi kalau udah ngomong kendaraan, alat elektronik, wah itu biasanya berinvestasi itu muslim atau bukan? Ada muslimnya, tapi yang menjadi investor besar bukan muslim. Ya. Microsoft punya menjual sistem, menyediakan sistem bagi kita untuk memudahkan kehidupan kita. Yang punya Microsoft muslim atau bukan? Bukan.
pesawat terbang, mobil, motor. Itu investasinya orang-orang non muslim. Ya, kita kebanyakan saat ini masih sebagai apa? Konsumen aja. Ini mudah-mudahan ya seorang muslim yang berniat investasi dengan baik untuk memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain, dia bisa untuk memenuhi kebutuhan yang kecil dan yang besar. Dan juga wa itahat furasul kasab lil akharin, dengan investasi tadi membuka pintu agar orang-orang mendapatkan harta. Kalau Bapak punya toko kelontong misalnya, Bapak jualan sendiri, bisa ngidupin orang lain nggak Pak? Bisa. Dengan cara apa? Tatkala kita itu memberi produk itu ada yang membuat, ada yang memproduksi. Yang memproduksi itu adalah orang-orang yang juga menginginkan harta. Tatkala kita itu melakukan investasi, jual beli sekecil apapun, sebetulnya kita sudah menghidupi orang lain. Apalagi kalau bapak-bapak dan saudara-saudara punya usaha yang memiliki bawahan atau memerlukan bantuan orang lain. Sedikit apapun orang tersebut. Bapak punya toko kelontong, nggak bisa lagi jualan sendirian, akhirnya memerlukan tenaga orang lain, ya kan? Satu orang saja. Kira-kira yang membantu kita orang mampu atau nggak mampu? Dia perlu duit, dia perlu pekerjaan. Akhirnya dia bekerja, dia tidak mampu. Kemudian kita bayar gaji dia setiap bulannya. Hidup nggak dia? Hidup. Dapat dia harta dari pekerjaan dia. Padahal kita lakukan itu untuk membantu kita. Wa ma yujlibuhu dzalika min atwaqil ubudiyyah wal isti'mar ila ghairi dzalika min awjihil khair allati la majala li tafsilil qaul fiha fi mithli hadza al maqal. Dan juga ini terakhir, masih banyak lagi hal-hal yang itu memberikan manfaat kepada orang lain selain tadi kita memenuhi kebutuhan orang-orang dan juga menjadi sebab sampainya rezeki orang kepada dirinya. Ya, banyak hal yang lainnya. Wan niyat kama qalu tijaratul ulama. Kita kembali diingatkan lagi tentang niat ini, betapa pentingnya niat ini dalam seorang muslim dalam berinvestasi, ya. Niat itu sebagaimana yang dikatakan adalah tijaratul ulama, bisnisnya para ulama. Bisnisnya para ulama. Apa maksudnya? Faqad yatadha'af thawabul amal wahid bisababi al-jama' baina akthar min niyyah salihah fi waqtin wahid. Seorang yang melakukan satu amalan itu bisa berlipat ganda pahalanya dengan apa? Dengan niat tadi. Dengan niat tadi. Dia menggabungkan niat-niat tadi yang soleh itu dalam satu amalan. Seorang muslim yang berinvestasi, dia bukan hanya untuk memperkaya diri dia sehingga tidak minta-minta, tapi apa? Bisa memberikan nafkah. Nafkah itu kewajiban kita enggak? Kewajiban. Berpahala enggak? Berpahala. Kemudian kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Kemudian tadi kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak niatnya. Padahal amalannya apa? Satu, yaitu investasi. Wa innahu la yasir ala ma yassarahu Allahu alaihi, dan dengan demikian insyaallah Allah mudahkan dia untuk melakukan satu amalan. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, rubba amalin saghir tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyyah.
betapa banyak amalan-amalan yang kecil, biasa, remeh, tapi itu menjadi besar dengan sebab niat. Betapa banyak amalan-amalan yang besar, tapi itu dia menjadi kecil dikarenakan niat. Makanya Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini pembahasan kita yang pertama. Etika yang pertama bagi kita seorang investor, orang yang melakukan kegiatan ekonomi, itu yang paling kita harus perhatikan adalah permasalahan niat. Permasalahan niat. Dari situlah kita berangkat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita dan juga untuk bagi akhirat kita. Semoga dengan kita memahami satu permasalahan ini, yaitu tentang pentingnya niat dalam berinvestasi, dalam kegiatan kita berekonomi, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meluruskan niat kita, paling tidak dalam kegiatan investasi dan ekonomi tadi. Ya, untuk amal ibadah tentu kita wajib untuk ya menancapkan niat yang soleh, karena kalau amal ibadah itu tidak ada niatnya, sebaik apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dengan adanya amal soleh, maka itu bernilai ibadah. Allah taala a'lam. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.